tapi tidak ngerti datanya, identifikasinya, temanya adalah keseluruhan lagi. Ada sampling lagi, tambah salah itu nanti. Ketiga, cakupan penelitian biasanya hipotesis atau pertanyaannya spesifik. Tetapi kalau kualitatif itu bisa melebar. Jadi hanya khusus pada tema dan sifatnya luas. Nah, masing-masing punya keunggulan. Keunggulan utamanya yang terpenting, besarnya sampel kalau kuantitatif dan validitas statistik secara akurat merefleksikan populasi. Jadi pada saat kita mengambil sampel, kalau sudah benar, maka itu adalah refleksi dari populasi. Mungkin Pak Nugroho sudah materi ke sampling sudah? Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampling sudah, Pak Nugroho? Teknik sampling sudah? Belum. Kayaknya sudah, Pak. Ini yang halo, sudah? Cuma beberapa. Sudah, hanya dikasih gambaran saja Pak kemarin itu. Oke, nanti kalau kurang jelas besok saya berikan teknik kuantitatif. Itu sampel itu sangat penting kita ambil. Kenapa? Karena keterbatasan tenaga, waktu, dan uang. Jadi tidak mungkin kita meneliti seluruh Indonesia, katakan itu. Maka dipilih hanya sebagian penduduk Indonesia. Jadi kaitannya dengan tenaga, waktu, dan biaya menggunakan sampel. Tetapi pada saat mengambil ada caranya agar tetap valid, di mana sampel itu tetap merefleksikan populasi. Ini keunggulannya kuantitatif. Kalau kualitatif, keunggulan apa? Penggambaran sampel secara naratif yang dalam dan kaya. Jadi kemungkinan hanya 1-2, tetapi karena sangat dalam, maka dia akan lebih rinci. Tapi biasanya untuk kualitatif sangat sulit dipakai untuk membuat generalisasi. Tetapi kalau kuantitatif memang tujuannya untuk membuat generalisasi di dalam populasi. Kelemahan utamanya apa di kuantitatif? Pemahaman superficial atau pikiran dan perasaan partisipan, biasanya gitu. Jadi ada pemahaman superficial itu sangat terbatas atas pikiran dan perasaan partisipan yang ikut sana. Nah, ini tadi kelemahannya. Kalau sampelnya kecil di kualitatif, yang kita teliti kecil, maka tidak bisa digunakan membuat generalisasi pada populasi. Jadi hanya kualitas seperti itu. Sehingga sekarang ada model pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif yang disebut dengan gabungan mix research atau penelitian gabungan. Jadi menggunakan pendekatan kuantitatif digabung dengan kualitatif. Kuantitatifnya apa? Dipakai untuk memastikan bahwa itu dipakai untuk membuat generalisasi, sedangkan secara mendalam dibuktikan dengan kualitatif. Jadi begini pahamnya yang menggabung mix penelitian itu. Contoh umpamanya gini, contoh. Kalau kuantitatif umpamanya meneliti hubungan antara jumlah pesawat terbang yang jatuh dikaitkan dengan banyaknya orang yang kencing di ketintang, banyak demikian. Ya, ini kalau sama-sama datanya kan bisa berhubungan. Jadi korelasi antara jumlah pesawat terbang yang jatuh di mana saja hubungannya dengan banyaknya orang kencing di daerah ketintang. Jadi semakin banyak orang yang kencing, semakin banyak pesawat terbang yang jatuh. Kalau berupa kuantitatif, maka itu kan bisa dihubungkan, dikorelasikan dengan statistik. Jadi berhubungan erat. Nalarnya apa katanya orang kuantitatif waktu itu? Ya, karena apa? Orang yang banyak kencing itu karena musim hujan. Karena musim hujan, maka banyak yang kencing karena kedingin kan. Nah, musim hujan kalau di atas kan, kalau pesawat kan mengalami gangguan sehingga banyak yang jatuh. Nah, itu kan namanya ada variabel namanya gitu. Oleh sebab itu sekarang digabung apa betul hubungannya pesawat jatuh itu karena apa? Banyak orang yang kencing dikualitatifkan. Apa betul?
semata-mata karena itu, ternyata tidak. Jadi di sana itu orang kencing tidak ada hubungannya dengan pesawat yang jatuh. Jadi kuantitatif digabung dengan kualitatif itu adalah penelitian yang baru. Nah ini, jadi jenis penelitian kalau di bab 3 nanti kamu ditanya, ini penelitianmu apa sih gitu kan. Nah kamu bisa jawab, kalau dari tujuannya kamu bisa jawab murni atau terapan. Tapi kalau metode penelitianmu apa? Berdasarkan metodenya ada beberapa ini. Survei, jadi expose facto. Expose facto itu penelitian mirip eksperimen atau sesuatu sudah terjadi, kita cari efeknya yang sekarang. Expose facto. Jadi expose facto, expose itu sesuatu yang sudah berlalu tapi datanya kita gunakan analisis sekarang. Jadi contoh, saya meneliti dengan Pak Warsono kejadian tsunami tahun 1994 di pantai selatan Pulau Jawa, jadi di Teluk Pancer dan Lampon. Jadi kita pakai sebagai dasar bagaimana model adaptasi penduduk daerah tersebut pada saat dia setelah tsunami. Gitu kan. Tsunami-nya sudah berlalu, nah adaptasinya kita teliti, namanya expose facto. Nah eksperimen tadi, jadi ada suatu teori yang mungkinan menantang kita untuk membuktikan apakah iya. Jadi bahasa Jawanya itu eksperimen itu mengukur doyo kasiate suatu teori itu loh. Nah kalau naturalistik ini bisa dikualitatif. Jadi meneliti, kemudian secara naturalistik, jadi alamiah kita teliti apa adanya seperti itu. Umpamanya ini anak-anak biasanya sosiologi, antropologi itu meneliti dengan naturalistik. Mungkin kalau geografi, migrasi bisa sih, tapi harus mengikuti orang-orang tersebut. Anak sosiologi kapan tuh saya nguji karena kaitannya dengan lingkungan. Sosiologi itu dia meneliti karakteristik waria di Surabaya. Karakteristik waria di Surabaya kaitannya dengan lapangan pekerjaan, motivasi, dan latar belakang dia memilih profesi sebagai waria. Jadi dia meneliti satu di bawah jembatan Bundaran itu loh, tahu kan? Tahu ya, ada yang sering tahu ada waria banci itu loh. Iya. Ya itu tidak takut ya dengan Satpol PP, nggak takut ya, polisi juga nggak takut dia. Jadi dia meneliti. Yang paling takuti dengan siapa? Kamu tahu nggak? Siapa Pak? Tahu nggak takut dengan siapa? Paling takut itu dengan hujan dia. Jadi kalau hujan dia takut, kuabur semuanya tuh. Jadi kalau dengan polisi Satpol PP nggak takut, tapi dengan hujan itu takut. Jadi anak sosiologi itu meneliti dia secara kualitatif. Jadi kesimpulan dia terakhir itu bahwa pilihan jadi waria itu ada dua. Satu karena ekonomi, jadi profesi itu karena dia cari pekerjaan itulah. Jadi ingin jadi pacak wedok sehingga dia akan dapat duit dari situ. Jadi kalau pagi dia nyalon, kemudian kalau malam buka dasar di sana gitu kan. Terus tapi ada yang ini yang bahaya. Waria itu memang ada pilihan. Jadi dia kaya sebetulnya. Anaknya ada telepon. Jadi di desain penelitian itu di bab 3, Mbak. Bab 3 di dalam penelitian itu di metodologi. Jadi desain itu akan mudah diketahui alur pikirnya peneliti itu mau apa sih? Metode yang dipakai itu apa sih? Cara mengumpulkan data bagaimana sampai analisisnya bagaimana? Itu didesain. Didesain penelitian. Oke? Ada yang bertanya tentang penelitian tadi?
Baik, kalau tidak saya lanjutkan ini. Jadi desain itu tujuannya kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi dengan cara ini mudah. Kita mulai dari penelitian survei dan populasi. Jadi sudah. Nah, biasanya di korelasi itu, nah ini bentuk desainnya. Umpamanya, ini studi korelasi, ingin menghubungkan, katakan aja, Y, ini adalah variabel erosi. Erosi itu apakah dipengaruhi umpamanya dengan X1 itu kemiringan lereng, X2 curah hujan. Nah, dicari hubungan tersebut. Curah hujan mempengaruhi ini apa berhubungan langsung atau tidak, atau secara bersama-sama, ini hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3. Jadi kemiringan lereng, besarnya erosi, apa besar mana yang mempengaruhi? Curah hujan apa kemiringan lereng? Itu. Jadi bentuk desain itu biasanya berupa diagram atau gambar demikian itu. Umpamanya sampai ke uji correlation Bayesian, korelasi itu kan. Jadi metode survei, desainnya korelasional itu seperti demikian biasanya. Jadi X1, X2 terhadap Y bisa dianalisis X1 sendiri-sendiri. Jadi X1 dengan Y, X2 dengan Y tadi. Jadi contoh kemiringan lereng dan curah hujan terhadap erosi. Jadi bisa sendiri-sendiri, kemudian bisa secara bersama-sama. Ini namanya desain penelitian korelasi. Di bab 3 adanya. Ini hampir sama seperti demikian itu. Jadi analisisnya regresi dan korelasi sudah mudah. Banyak motivasi bermigrasi. 1, tingkat pendidikan. 2, kondisi sosial ekonomi atau pendapatan. Mana yang paling kuat? Dia pergi itu karena pendidikannya rendah, atau yang pergi itu pendidikannya tinggi atau rendah, kemudian pendapatannya tinggi atau rendah. Itu hubungannya dengan keputusan bermigrasi. Sehingga hipotesis statistiknya itu adalah H0, yang dicek itu kan H0, dites itu H0. Itu. Apakah PI1 ini 1 dan 2 H1 itu berbanding-banding harus lebih besar dari 0. Sehingga uji lanjutnya untuk menentukan peranan variabel bebas terhadap variabel terikat dihitung dan diuji pada korelasi parsial tadi, 1/1 tadi. Tuh. Ngerti, Mas? Namanya desain eksperimen. Ini satu contoh yang agak rumit, bisa lebih rumit lagi nih. Jadi ujinya statistiknya pakai uji korelasi seperti ini, Pearson itu. R sama dengan kalau di SPSS kan langsung keluar R-nya berapa besarnya. Jadi andaikan gambar seperti demikian, hanya datanya seperti ini, maka R katanya 0,82. Apa makna R 0,82? Nah, di dalam korelasi itu kan ada rumus. Jadi kalau 0 tidak ada hubungan. Kalau min itu kan ada hubungan tapi negatif. Hubungan positif kalau lebih dari 0. Jadi 0,01 sampai 0,9 banyak hubungan kurang berarti. 0,1 sampai 0,29 hubungannya lemah. 0,3 sampai 0,449 moderat, sedang ya. 0,5 hubungannya kuat. 0,7 dan 0,9 hubungannya sangat kuat, dan mendekati 1 hubungannya mendekati sempurna. Jadi hubungannya tadi ingin melihat apakah ada hubungan antara, katakan aja
kemungkinan bermigrasi, jumlah migrasi dengan lapangan pekerjaan banyak. Nah, jadi di sini akhirnya angkanya 0,82. 82 artinya ini kan 82 artinya ada di sini ringnya. Jadi ada hubungan kuat sekali. Orang bermigrasi itu karena lapangan pekerjaannya di daerah asalnya sangat sedikit sekali atau mungkin pendapatannya kecil sehingga dia pindah ke daerah tersebut. Jadi kalau makna dari penelitian korelasi itu punya kelebihan. Satu. Jadi kalau kita lihat untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama itu mudah sekali. Jadi kalau tadi faktor orang menentukan migrasi itu ditentukan oleh apa? Sosial ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan. Atau banyak kalau ini erosi, kemiringan lereng, curah hujan, dan penutup lahan, pokoknya demikian. Nah, tiga-tiganya kita lihat satu persatu dan secara bersama-sama. Jadi bisa kita lihat bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama kemungkinan lebih besar atau mungkin tebakan lebih kecil. Tapi suatu saat kalau kita lihat satu persatu bisa terjadi X1-nya itu lebih besar daripada mereka bergabung bersama-sama. Jadi curah hujan, kemiringan lereng, dan penutup lahan suatu saat kalau dicampur katakan saja 0,82, tetapi pada saat sendiri ternyata X1 itu kurang dari 0,5, itu kemiringan lereng. Ya, tidak berarti kemungkinan yang menentukan adalah penutup lahan. Jadi karena lahan di sana adalah sering banyak yang gundul, maka ini yang menyumbangkan nilai tinggi terhadap adanya erosi. Ya, ini yang kedua, penelitian korelasi juga dapat memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel yang diteliti tadi. Jadi tiga-tiganya mana yang paling kuat? Nah, itu ya. Jadi asumsinya suatu saat jadi satu itu tambah kecil juga bisa. Kan? Jadi umpamanya gini. Atau tidak bermakna. Contoh. Tahu, mbako enak. Siapa yang sering ngerokok? Ada yang tahu? Yang ngerokok ada, Mas. Ada, Pak. Iya, mbako enak, ya kan? Dicampur mbako enak, dicampur soto enak, ya. Itu bisa jadi nggak enak, dan nggak enak betul, ya toh? Mbako enak, rokok enak, dicampur soto enak, kan jadi nggak enak, bisa terjadi toh, dan mesti terjadi itu. Nah, itulah korelasi seperti itu. Jadi kemiringan lereng, kemudian curah hujan dan penutup lahan mungkin secara bersama-sama kecil sekali, tapi suatu saat kalau dianalisis satu persatu bisa lebih besar. Itu kira-kira desain penelitian survei seperti demikian itu. Satu-satu aja dulu. Ada pertanyaan? Kalau ini penelitian pendidikan semuanya. Nah, ini ada variabel antara. Jadi kompetensi kejuruan banyak. Ini diukur dari implementasi pendidikan karakter dan lingkungan sekolah. Tetapi sesungguhnya yang berhubungan itu bukan implementasi pendidikan karakternya dan lingkungan sekolah, tapi ditentukan cara berpikir kreatif peserta. Ini variabel antaranya sebetulnya. Ya. Ada pertanyaan? Silakan dikorelasi. Ada yang punya desain penelitian korelasi? Silakan, kita ngomong aja bebas untuk semua. Ayo. Saya mau tanya, Pak. Mas Irfan ya? Irfan. Gimana, Pak? Yang tadi slide angka-angka tadi itu menggunakan rumus apa ya, Pak? Bingung saya, Pak. Angka-angka tadi. Yang sebelumnya tadi, Pak, saya itu yang banyak angka X, Y, plus.
Ini, Di ini. atasnya. Yaitu rumus apa itu Pak? Nah itu banyak itu. Aduh. Ini rumus apa? Korelasi produk momen. Korelasi. Rumus korelasi kan ini kalau pakai statistik. Nah, andaikan data itu dikumpulkan, ya kan, akan muncul, saya sebagai simulasi, katakan saja X1 dan Y-nya muncul keseluruhan rata-ratanya seperti ini. Saya coba masukkan, ini kan. Jadi ini data sudah jadi, kemudian dimasukkan rumus korelasi itu kan sigma xj dikurangi sigma x dikalikan xy dibagi n itu jumlah keseluruhan. Nah, di sini ketemunya adalah ini 4,5. Begitu selanjutnya sehingga ketemu R, korelasi dari data, umpamanya tadi dua variabel yang kita hubungkan, banyak kemiringan lereng itu titiknya 25. Kemudian dihubungkan dengan erosi. Di 25 titik itu besarnya erosi, katakan bisa ada berapa? Itu kita hubungkan. Jadi apakah betul kemiringan lereng itu berhubungan kuat, lemah, apa tidak dengan erosi? Itu contohnya. Kalau kalau kita menggunakan SPSS pakai R korelasi produk momen langsung bisa. Oh, di HP itu juga ada kok. HP apa laptop ya? Laptop itu ada data banyak R correlation. Ini biasanya dipakai cara untuk mudah mencari hubungan tersebut. Jadi pertanyaan tadi, angka dari mana Pak? Itu dari hasil penelitian, kemudian rata-rata itu, jadi ada data, banyak suatu daerah, katakanlah di Padat, itu ada berapa? 25 titik. Angkanya seperti itu, kita masukkan. Nah, ini masing-masing, kita ambil rata-ratanya. Jadi X itu kan, jadi X itu variabel, katakan aja kemiringan lereng. X-nya berapa? Y itu erosi. Nah, ini semuanya jumlah dibagi N. N-nya katakanlah 25. Ya sudah, ini kan sama semuanya. Sehingga akan diketahui apakah ada hubungan antara X dan Y. Itu kalau masing-masing. Tapi kalau secara keseluruhan, semuanya tadi, nah ini kan, ini jumlah X1, X2, X3, dicari rata-ratanya, jadi jumlah dibagi semuanya, kemudian dikorelasikan dengan Y tadi. Apakah sebesarnya sama korelasi itu? Nah, jadi hasil akhirnya tadi ini, angka ini 0,82. Dan 0,82 kalau dimasukkan di dalam standar kekuatan hubungan ada di sini. Jadi dia berhubungan erat, hubungannya sangat erat. Bukan hubungannya biasa-biasa saja gitu kan, nggak ada kalau di kuantitatif itu. Bagaimana hubungannya si Galuh sama Nilam gitu kan, biasa-biasa saja kan, gitu kan nggak ada gitu kan. Kalau statistik jelas terukur berapa hubungannya, kuat, tidak kuat, dengan angka koefisien yang sudah ditentukan. Gitu ya, Mas? Iya Pak. Masalahnya belum dapat statistik Pak. Oh itu ya. Oh bingung masih ya. Saya juga bukan ahli statistik kok. Saya hanya pengguna statistik. Jadi kalau saya ingin mencari korelasi, ya sudah, saya cari di SPSS yang mencari core, itu korelasi jelas. Masukkan data sudah keluar berapa R-nya, gitu kan. Korelasinya. Jadi statistik jangan ditakuti, tapi dicoba. Criswell ini ada bahasa Indonesianya sudah sekarang. Ada bahasa Indonesianya. Merupakan salah satu prosedur penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui dampak treatment. Jadi setelah treatment itu diberlakukan terhadap outcome atau hasil akhir setelah treatment itu diberlakukan. Ada beberapa model, saya cucuk saja lah kira-kira. Nah, di eksperimen itu ada beberapa jenis eksperimen.
Jadi penelitian itu kan ada eksperimen dan non eksperimen. Nah, ada penelitian eksperimen sungguhan dan yang kedua eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Nah, eksperimen sungguhan itu biasanya menggunakan treatment alami saja. Jadi contoh umpamanya tadi pembuatan terasering. Jadi ada apa teori membuat terasering bangku, satunya vegetatif. Mana yang paling efektif mencegah erosi? Itu eksperimen sungguhan. Nah, kuasi eksperimen itu biasanya adalah eksperimen yang diberlakukan untuk manusia. Jadi semu penelitiannya. Di mana sangat tergantung pada, kalau kita baca Criswell ada 10 hal orang tersebut. Nah, ini biasanya di pendidikan kalau kita objeknya manusia, eksperimen kita adalah eksperimen kuasi. Jadi bisa dilakukan di lapangan atau di laboratorium. Lapangan itu di masyarakat, laboratorium di lab. Ini tahapannya, Pak Nugroho sudah memberikan juga ini eksperimen. Halo? Halo? Loha? Sudah ya? Sudah belum? Eksperimen? Halo? Rancangan eksperimen sudah? Belum, Pak. Belum. Iya toh? Masa sih? Nanti tak tanyakan Pak Bawono, Pak Nugroho loh. Di tahapannya satu, kita mengidentifikasi variabel. Kemudian menetapkan subjek, populasi penelitian yang akan kita teliti, kemudian memilih sampel, kemudian memilih rancangan atau desain eksperimen itu. Kemudian memberikan perlakuan dan observasi, dan yang terakhir menganalisis hasil. Nah, ada beberapa eksperimen, yaitu ini secara garis besar, pra-eksperimental, perlakuan tunggal, jadi treatment, perlakuan, kemudian dites. Atau mungkin perlakuan ulang, jadi sebelumnya dites, kemudian setelah perlakuan, dites kembali. Nah, menggunakan statistik. Ini beberapa desain eksperimen. Satu, jadi setelah kita menentukan populasi, kemudian kita pilih, kita beri perlakuan. Nah, ada yang menggunakan kelas kontrol. Jadi untuk mengetahui, katakan aja, apakah remason itu ampuh, maka kontrolnya dengan minyak kayu putih, katakan itu. Untuk menahan ngantuk, namanya. Interferensinya, perlakuannya itu. Nah, kemudian setelah kita beri perlakuan, dites. Dibandingkan efek tersebut. Apakah berpositif, apakah negatif. Ini apakah positif atau negatif. Jadi setelah perlakuan, yang akan datang kita ukur seperti itu. Nah, rancangan eksperimen murni itu ada beberapa, yaitu sederhana, eksperimen ulang, dan Solomon Group, serta eksperimen kuasi, kalau itu pakai objek manusia, dan faktorial. Ini yang sederhana. One group pretest and post-test design. Jadi desain yang menggunakan satu kelompok, tapi di tes awal dan tes akhir. Jadi untuk mengetahui apakah perlakuan yang dilakukan itu betul-betul mempunyai hasil. Jadi awalnya kan si peneliti percaya bahwa treatmentnya akan menghasilkan yang lebih baik. Memilih perlakuan ini adalah satu bagian yang sangat harus diperhatikan oleh peneliti. Jadi ada yang mengatakan penelitian eksperimen itu sebenarnya penelitian yang kecil tapi indah, sederhana. Jadi cukup singkat dibandingkan dengan survei. Survei itu membutuhkan waktu, biaya, dan
apa uang. Tapi kalau eksperimen itu bisa lebih singkat. Jadi katakan aja kalau kita neliti di sekolah dengan menggunakan eksperimen, kita beri perlakuan, katakan aja tadi saya memberikan pelatihan longsor lahan, ya sudah. Saat itu sebelumnya kita tes, setelah kita beri perlakuan, pelatihan, kemudian kita tes kembali hasilnya bagaimana. Jadi ingin mengetahui apakah pelatihan longsor lahan itu melalui simulasi dapat menaikkan hasil, bermanfaat tinggi. Ini namanya pre-test and post-test design. Jadi di awal kita tes pemahaman longsor lahan, di akhir kita tes seperti ini. Ini sebetulnya penelitian tidak kalau di secara ilmiah ini hanya sebagai penelitian awal saja. Kalau S1 boleh nih masih S1 boleh. Tapi kalau untuk S2 saya tidak memperbolehkan karena harus ada pembandingnya. Ini kan nggak ada pembandingnya. Jadi kalau ada pembandingnya, maka lebih baik. Nah, S2 ini saya wajibkan harus ada pembandingnya. Jadi pemberian materi melalui simulasi, yang kedua banyak diputarkan film, gitulah kira-kira. Nah, nanti yang kita tes perbedaannya, jadi Y1 terhadap Y2. Jadi sebelum perlakuan kita berikan, hasilnya bagaimana pengetahuan dia tentang longsor lahan dibandingkan setelah. Jadi apakah ada manfaat kita memberikan pelatihan simulasi itu. Jadi eksperimennya kita menerapkan longsor lahan melalui simulasi, pemberian materi longsor lahan melalui simulasi. Jadi eksperimennya kita mengeksperimenkan simulasi itu, yakin betul bahwa dia akan meningkatkan pengetahuan dia. Nah, ini kita kontrol, jadi ini kelas E, ini kelas eksperimen, C itu kelas kontrol, kita pakai umumnya dengan muter film. Ya, kita bandingkan, Y1 dengan Y2 berapa? Dengan uji T tadi, uji beda. Terus Y2 dengan ini C, ini Y3 ini mestinya, Y3 protesnya. Jadi Y1 dengan Y2, Y2 dengan Y3 di sini. Kontrol. Jadi kalau di S2, S1 nggak apa-apa, ini lebih baik untuk mengetahui. Jadi untuk meyakinkan bahwa apakah betul simulasi itu akan meningkatkan. Nggak percaya saya kalau hanya ini aja, karena hanya pre-test dan post-test. Saya coba bandingkan, ada yang kelas mengontrol hasil tersebut. Ini ada kelompok kontrol. Desainnya seperti ini. Saya teruskan aja ini. Jadi ada grup eksperimen, grup kontrol, ini perlakuan. Kalau semuanya dalam pembelajaran, ini katakan aja menggunakan metode pembelajaran ular tangga. Satunya apa yang diajarkan di sekolah, nah, dites. Dibedakan. Ya, jadi Y1 kelas eksperimen dibanding dengan Y2 kelas eksperimen, Y2 kelas eksperimen post-test dibanding dengan Y2 kelas kontrol. Pertanyaan saya, ya, mungkin untuk yang lain. Y1 dan Y2 kira-kira sama apa tidak? Hasilnya nanti. Kalau di beda. Gimana kira-kira? Y1 eksperimen dengan Y2 eksperimen kira-kira sama apa tidak? Hasilnya tes pretest di kelas eksperimen, jadi sebelum diberi perlakuan dengan setelah diperlakukan kira-kira sama apa tidak di kelas eksperimen? Pretest dan prosesnya. Ya secara teoritis mestinya beda kan? Ya. Nah, sekarang post test kelas eksperimen
dengan post test kelas kontrol kira-kira sama apa tidak? Tidak. Bisa sama, bisa beda. Ya, namanya kelas kontrol kan, ya kan? Ya. Biasa. Tapi yang harus berbeda tadi karena kita unggulkan, mestinya secara teoritis memang pretest kelas eksperimen dengan kelas pretest kelas eksperimen dengan post test kelas eksperimen, post test dan pretestnya itu harus beda. Kemudian post test kelas eksperimen dengan kelas kontrol mestinya juga beda, tapi bisa juga sama, ya kan? Nah sekarang pertanyaan yang terakhir. Y1 pretest ya, pretest eksperimen dan kelas kontrol ini sama apa tidak hasilnya? Ya, saya coba ya. Y1 pretest dengan Y1 kelas kontrol ini sama apa tidak? Sama. Siapa yang jawab sama ini? Jangan ragu-ragu. Rahma ya? Ya, Pak. Betul kamu Rahma, betul. Betul ya. itu. Ya, yang lain kan Iya, diam iya. aja. Kenapa kok baru sama? Karena kontrol, Pak. Harus sama. Jadi sebelumnya kondisi pembelajaran itu baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen itu harus sama semuanya. Harus sama. Termasuk pengetahuannya dia ini harus sama. Kalau tidak berarti kan tidak bisa. Jadi yang membedakan nanti setelah diberikan treatment atau perlakuan. Itu. Jadi Y1 kelas pretest, kelas kontrol dan kelas eksperimen ini harus sama. Y2 post test, kelas kontrol dan eksperimen bisa sama, bisa tidak. Tapi logikanya mesti harus lebih tinggi dari post test kelas eksperimen. Karena ini yang diunggulkan kan? Iya toh? Ya. Jadi dalam eksperimen itu perlu diwaspadai, yang berbeda hanya treatment. Jadi kalau tadi saya melakukan di kelas awal, saya tes dulu yang sama itu, anggota OSIS itu, saya kelompokkan, satunya kelas kontrol, satunya kelas eksperimen. Jadi satunya saya beri dengan simulasi, satunya saya putarkan film. Jena saya tes, demikian. Gitu. Ini namanya desain penelitian randomized two group design. Jadi ada kelas kontrol dan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, ada lagi desain berikutnya, dia nggak puas kalau hanya kontrolnya satu, dia mempunyai 2 kelas kontrol. Ini yang dikembangkan oleh Solomon. Solomon itu namanya orang. Jadi dia membuat 3 kelompok, 3 group desain. Jadi kalau hanya satu dia nggak puas, dia ada 2 kontrolnya dari C1 dan C2. Nah, nanti C2 jadi tetap jadi Y1 dibandingkan dengan Y2 diuji beda. T-nya itu jadi cari bedanya Y1 dan Y2. Kemudian Y2 pretest dengan C1 pretest. Y2 eksperimen post test dibandingkan dengan Y2 C2. Jadi eksperimen di kelas eksperimen Y1 dengan Y2-nya, kemudian di C1 dibandingkan post testnya Y2 dan Y2-nya post test dengan kontrol kelas 1, kemudian kontrol kelas 2. Itulah kira-kira. Jadi Solomon tidak puas dia kalau hanya satu kontrol. Apa iya sih? Jadi menggunakan remason. Remason itu umpamanya mencegah ngantuk, matanya dioles-oles gitu kan. Satunya dikontrol dengan minyak kayu putih, satunya umpamanya minyak gandapura gitulah kira-kira gitu kan. Jadi
Jadi hasilnya setelah diuyak-uyak itu kira-kira mana yang paling cospleng gitu kira-kira. Nah, kemudian Solomon juga tidak hanya satu tapi 3 kelas kontrolnya. Ya ini kira-kira. Jadi ada perlakuan sedikit. Jadi tetap yang diunggulkan yang eksperimen. Ini mestinya akan lebih bagus karena teorinya diambil ingin mengetahui membuktikan teori itu. Jadi di fog group Solomon itu ada 3 kelas kontrolnya. Jadi ingat kalau jadi 1 kelas eksperimen. Nah ini faktor real design. Jadi saya berikan contoh saja yang langsung. Sama ini sebenarnya. Ini contoh saya di kelas kontrol menggunakan pengetahuan kependudukan. Satunya dengan pembelajaran menggunakan peta dinding, satunya dengan menggunakan peta digital. Nah, ini yang faktor desain kontrol. Jadi saya tidak hanya puas karena penggunaan kelas peta dinding itu. Saya coba menggunakan kelas kontrol. Nah, ini dilakukan di Amerika. Jadi di sana ingin mengetahui metode kampanye yang paling baik. Jadi model kampanye yang paling baik. Jadi ada 2 model kampanye itu terbuka, jadi di lapangan gitu. Kalau di sini banyak rapat terbuka demikian. Yang kedua door to door. Door to door, jadi kampanyenya datangi rumah ke rumah. Nah ini di Amerika ini mana yang paling efektif? Di rapat terbuka apa didatangi rumah ke rumah. Nah, ini dikontrol, jadi faktor desainnya dikontrol dengan kulit putih dan kulit hitam, jadi cross golongan. Nah, faktor kontrolnya ini dalam strategi faktorial design, ini harapannya variabelnya adalah variabel nominal. Tahu variabel nominal? Apa variabel nominal itu? Pak Nuk sudah nyampaikan. Jadi variabel itu ada variabel nominal, ordinal, interval, rasio. Apa variabel nominal? Nominal angka uang. Nominal itu hanya membedakan. Oh, hanya membedakan. Jadi laki-laki, perempuan, kulit putih, kulit hitam, itu aja. Kalau interval itu ada angka-angka yang menyebabkan perbedaan. Termasuk rasio itu perbandingan. Nah, jadi variabel faktor desain kontrol itu menggunakan variabel nominal. Jadi kulit putih, jenis kelamin, gitu kan. Laki-laki, perempuan, itu aja. Harapannya kenapa? Karena suatu saat apabila diberi perlakuan, tadi kampanye, tidak mungkin orang kulit putih jadi kulit hitam. Atau kulit hitam jadi kulit putih. Saya pernah melakukan kesalahan di sini dalam metode. Saya pilih variabel interval, yaitu motivasi. Dalam penggunaan peta digital itu. Jadi kenapa? Ternyata orang yang nggak seneng dengan nilainya rendah, tapi apabila dia diajarkan dengan peta digital, dia bisa lebih tinggi motivasinya, gitu. Jadi motivasi itu tidak bisa sebagai kontrol, karena bisa berubah tinggi atau mungkin lebih rendah. Jadi sekali lagi desain kontrol faktorial ini harus nominal. Jadi setelah diberi kampanye, orang kulit putih nggak akan jadi kulit hitam, datanya seperti itu. Nah, jadi hasilnya bahwa ternyata ini dalam memilih presiden, ternyata orang kulit putih dia lebih senang model kampanye door to door. Jadi didatangi rumahnya, demikianlah kira-kira oleh calon
kampanye kemarin yaitu si siapa Trump dengan siapa yang terpilih itu Biden ya. Ya, itu orang pasti lebih senang, tapi orang kulit hitam dia lebih senang di lapangan terbuka. Jadi kalau di sini juga nangkap dulu lah kampanye parah itu. Jadi kita mungkin masih puas dengan orang kita gitu ya di Amerika. Jadi buktinya kalau kampanye orang banyak itu kan banyak yang datang dia. Jadi ya masih sekelas dengan orang kulit hitam kalau kita kampanye senang di lapangan terbuka itu. Ini faktor kontrol untuk mengetahui treatment yang diberikan. Jadi treatment diberikan adalah eksperimen diberikan dalam model kampanye. Apakah terbuka, apakah dengan door to door. Gitu. Nah, jadi kalau punya teman-teman ingin melakukan penelitian di kelas, media pembelajaran katanya satu kelas menggunakan peta digital, satunya dengan peta dinding, maka faktor kontrolnya pilih jenis kelamin. Nah, mungkin setelah pembelajaran peta digital dia berubah jenis kelamin, enggak. Jadi kontrolnya tetap bisa. Jadi sebagai faktor kontrol adalah variabel yang berskala nominal. Mengapa? Kenapa bukan variabel berskala interval atau rasio? Tadi jawabannya. Jadi setelah perlakuan tidak akan ada baru perubahan, itu kira-kira. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa pada saat mungkin Anda ada yang ini agak nyimpang ke penelitian yang sifatnya manusia, banyak penelitian di kelas manusia ya, yang disebut dengan kuasi eksperimen. Hati-hati, akan terjadi halo efek. Jadi kalau materi sudah pernah diberikan, maka dia akan terpengaruh hasilnya. Lain dengan true eksperimen atau eksperimen sungguh. Eksperimen sungguh itu contoh tadi satu diberi membuat terasering bangku, kemudian satunya menggunakan terasering vegetatif, tidak ada perubahan dia. Tapi kalau manusia suatu saat, dia ingat apa yang sudah diberikan materi itu, dia akan beda hasilnya. Yang kedua, bisa terjadi maturasi atau waktu yang sama. Jadi pada saat kita menggunakan objek manusia, jadi saya tadi kan menggunakan satu metode simulasi, satunya menggunakan pemutaran film. Waktunya saya berikan sama. Kalau tidak sama waktu perlakuan treatment, maka akan terpengaruh. Jadi suatu saat jamnya aja beda lah. Begitu dia tanya, kamu tadi diajar dengan apa? Apa materinya? Itu pengaruh hasil. Sehingga tidak murni. Yang ketiga, memperhatikan internal validitas atau ketelitian dalam. Jadi peneliti tidak boleh menjadi pemberi perlakuan karena kurang objektif. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang